mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di ruangan ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Arleni, yang terhormat Ibu Titis dan Pak Rafi selaku Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aksi nyata dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif, apa itu budaya positif? Bisa kita pastikan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Intinya budaya positif ini menciptakan satu ekosistem yang kondusif di lingkungan sekolah, baik antara pimpinan dengan bawahan, dengan rekan sejawat, dengan komite atau OTM, maupun yang terpenting adalah guru dengan murid. Lalu tujuan budaya positif ini apa? Budaya positif ini mengacu pada profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui ini adalah profil pelajar Pancasila, dan nanti budaya positif ini akan bermuara kepada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Diharapkan anak-anak kita nanti akan dalam setiap harinya berperilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ada kebinekaan global, gotong royong, tertib, bernalar kritis, mandiri, dan beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam modul ini ada beberapa konsep yang disusun. Bisa Bapak Ibu saksikan ada 7 yang menjadi konsep budaya positif ini. Dan yang menjadi catatan adalah budaya positif ini tujuannya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan mengingat juga yang terpenting yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan pemimpin, kita sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Nah, ini kurang jelas ya. Tidak apa-apa, saya bacakan. Yang pertama adalah yang biasa kita lakukan biasanya itu ada di sebelah kiri, yaitu stimulus respon. Yang berkaitan dengan contohnya, realitasnya. Kita menganggap semua murid itu sama. Padahal teori kontrolnya, realitasnya itu semua murid itu berbeda. Baik murid dengan murid maupun perlakuan guru dengan guru itu semuanya pada umumnya kita menganggapnya itu sama, tapi hakikatnya itu berbeda. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, mungkin semua orang melihat yang sama, tapi pada realitanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini perubahan paradigma yang perlu kita mulai dari sekarang. Next, Pak Teguh. Dan yang kedua adalah disiplin positif. Mengawali kata disiplin, mungkin kita itu selalu berpikiran disiplin itu patuh, disiplin itu tata tertib, disiplin itu bahkan ada yang menganggap itu hukuman. Tapi secara harfiah kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya itu belajar. Jadi disiplin sendiri, disiplin ini memiliki makna belajar. Bagaimana kita menerapkan atau memberikan kepada anak murid bukan hanya hukuman, bukan hanya tata tertib yang mereka harus penuhi, tetapi juga kesadaran atau motivasi yang timbul dalam diri si anak tersebut. Nah, itu sebagai kita sebagai guru, kita berkewajiban tugasnya seperti itu. Jadi bukan hanya menciptakan tata tertib, bukan hanya menciptakan disiplin-disiplin tertentu, tetapi juga memberikan dorongan, menstimulus
kemampuan anak itu menciptakan pola belajarnya sendiri yang berefek kemana, berdampak kemana, kepada perilaku anak yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya apa aja, Pak? Ada tanggung jawab, ada bersyukur terutama, ada mengacu pada profil Pancasila, ada berkeimanan dan sebagainya. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita terapkan itu bukan hanya sekedar aturan, bukan hanya sekedar hukuman, tapi menstimulus anak supaya mereka itu berperilaku mencerminkan atau merepresentasikan nilai-nilai kebajikan yang ada, seperti itu. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, contoh anak kok sering malak ke temennya misalnya minta jajan, ternyata apa? Dia di rumah nggak pernah jajan. Ya, itu ada terus seperti itu. Lagi ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, si anak sering berbagi makanan ke temannya. Nah, itu yang mereka kok kamu sering sih ngasih jajanan ke dia, kenapa? Ya karena aku pengen berbagi lah. Ada alasannya seperti itu. Ada juga alasannya ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan kekuasaan, kemampuan. Misalnya nih anak-anak nih, dia ingin diakui karena kemampuannya. Bahasa kitanya itu show off, pamer. Tapi kita nggak mengapresiasi nih anak-anak. Misalnya contoh, dia bisa melakukan gerakan melompat misalnya, melompat. Pak guru saya bisa melompat jauh loh. Oh ya udah, lakuin aja, ya udah, tanpa ada apresiasi dari kita. Jadi dia merasa, oh kok kebutuhan penguasaan saya udah bisa ini kok, tapi nggak diapresiasi lah. Itu yang perlu kita kaji lagi, kita evaluasi lagi. Ternyata anak juga butuh rasa penguasaan dan kemampuan itu perlu diapresiasi. Ada juga kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan ini biasanya anak-anak itu dia melakukan tindakan yang tanpa ada aturan, bukan nakal, bukan apa, tapi ya memang ada yang mengarah ke situ. Tapi itu yang perlu kita antisipasi juga. Oh ternyata si Dodi misalnya, dia bisa nggak pas ya? Bisa pas ya. Itu misalnya dia sering lompat-lompatan dari sering bergelantungan di gawang misalnya. Ya, karena kita nggak mengapresiasi, tapi justru membiarkan tingkah anak seperti itu. Ada biarin aja, namanya juga anak-anak. Nah, itu yang justru tanpa kita sadari, kebutuhan kebebasan itu yang bakal menjadi bumerang juga bagi kita. Artinya tanpa kita tampung, tanpa kita apresiasi, itu nanti si anak cenderung nanti akan merasa dikucilkan. Dalam artian dikucilkan, kok saya nggak diapresiasi, saya nggak dikasih pujian atau segala macam. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Ya, kebutuhan kesenangan biasanya misalnya nih di kantin, di anak-anak main lempar-lemparan makan misalnya. Ya seneng lempar-lemparan, tapi kan nggak kayak gitu cara main. Itu yang perlu sikapi oleh kita. Jadi kebutuhan ini yang perlu kita tampung, perlu kita penuhi semua, perlu kita apresiasi juga, seperti itu. Next, Pak Teguh. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri berarti dorongan yang timbul dari diri seseorang. Ada dorongan dari luar, ekstrinsik, eksternal, dan dorongan dari dalam diri, yaitu dorongan internal. Ya, eksternal melakukan kedisiplinan dikarenakan takut
kesadaran diri. Nah, itu yang perlu di sikapi juga. Harapannya anak-anak melakukan kedisiplinan, anak-anak belajar itu terbangun dari motivasi dirinya sendiri. Next, Pak Teguh. Yang kelima, masih di motivasi perilaku manusia. Menurut Jane Gosen, untuk ada 3 golongan, ya. Yang pertama, motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contohnya, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu dia ingin mengetahui nih efeknya setelah ini itu apa? Mendapatkan mendapatkan sesuatu kah atau tidak mendapatkan sesuatu kah? Nah, ini termasuk golongan untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya dia melakukan selamat misalnya, tolong ini dibagikan kertas ininya, nanti saya dapat nilai bagus ya Bu, misalnya. Terus misalnya Pak Sofan nyuruh ngambilin bola misalnya, nanti saya dapat nilai yang bagus ya Pak, atau bagaimana. Lah, itu termasuk untuk motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang terakhir itu motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ini yang perlu motivasi ini yang perlu kita garis bawahi. Kita harus tekankan ke motivasi yang ketiga ini. Jadi semuanya itu inginnya itu berawal dari diri sendiri. Next, Pak Teguh. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan aturan kelas? Kalau keyakinan dibuat bersama-sama. Keyakinan dibuat bersama-sama. Ada lagi mungkin Bapak Ibu setuju keyakinan kelas atau peraturan kelas bedanya? Ada bedanya pasti. Oke. Keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama-sama, ya. Diyakini bersama-sama. Dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Semisal contoh, kita awali pembelajaran dengan berdoa. Keyakinan mereka itu pasti sama, dengan memohon kepada Tuhan supaya pembelajaran kita hari ini itu berkah misalnya, atau ilmu yang disampaikan itu dapat berguna untuk kehidupan mereka. Ini keyakinan kelas, ya. Berbeda dengan aturan. Aturan misalnya di RPP yang pertama harus yang pertama itu langkah pembelajaran itu harus berdoa, diawali dengan berdoa. Terus di selanjutnya itu ada daftar-daftarnya. Tanpa mereka sadari, tanpa mereka tahu keyakinan apa yang terkandung di dalam aturan itu. Nah, itu biasanya kita juga menyusunnya itu hanya peraturan kelas, tapi tidak memberikan nilai-nilai yang ada di dalam setiap poin-poin dari poin-poin dari keyakinan peraturan kelas tersebut. Ya. Next, Pak Teguh. Bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Ada beberapa tahap atau beberapa indikator untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Contoh, misalnya yang lebih abstrak itu, misalnya saya ingin pembelajaran ini menjadi berkah buat saya. Ya, apa yang dilakukan anak-anak tuh pasti satu, ya indikasinya ada berdoa. Terus dia gak menyontek karena mungkin takut dengan Tuhan atau bagaimana dan sebagainya. Terus yang kedua ada keyakinan kelas, berupaya pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya. Misalnya keyakinan kelasnya, saya ingin ruangan kelas ini selalu bersih. Nah, jadi setiap anak itu selalu menjaga kebersihan. Ya. Nah, ini indikator-indikatornya. Next, Pak.
Nah, ini adalah keyakinan kelas yang saya buat untuk kelas saya. Saya membuat secara abstraknya itu seperti ini. Di kelas kami itu guru, kami itu murid. Kami mendapatkan satu keberkahan ilmu yang kami pelajari. Artinya anak-anak itu mengamalkan kebajikan nilai tentang ketuhanan, berdoa, beribadah, sholat dan sebagainya. Terus yang kedua, teman-teman yang saling menyayangi. Nah, ada saling menghormati di situ, ada menghormati, ada menghargai, ya, tidak tidak melukai perasaan teman, tidak ada bully dan sebagainya. Yang ketiga, kebersihan yang selalu terjaga. Artinya setiap anak meyakini bahwa kebersihan ini tanggung jawab kita. Jadi mereka mempunyai kemauan dari dalam diri sendiri untuk selalu menjaga kebersihan. Keempat, keceriaan saat belajar. Ya. Tidak ada rasa tertekan. Apalagi guru-guru hebat yang selalu memberikan motivasi, memberikan suasana kelas yang positif, penguasaan kelas yang sangat luar biasa. Nah, itu yang menjadi semangat belajar untuk anak. Dan yang kelima, tempat yang dapat mengantarkan kami untuk menggapai cita-cita. Ya, dia berharap di sekolah ini, di kelas ini, cita-citanya akan terwujud. Cita-cita itu mungkin bukan hanya jangka panjang, jangka pendek. Misalnya saya ingin jadi ranking 1 misalnya, dia punya impian seperti itu, cita-citanya seperti itu. Makanya dia belajar, dia tertib, dia melakukan hal-hal positif di sekolah dan sebagainya. Nah, ini contoh dari yang saya bikin sendiri mengenai keyakinan. Terus yang keenam itu ada posisi kontrol guru. Apa itu posisi kontrol guru? Posisi kontrol guru itu adalah suatu posisi di mana kita memandang suatu permasalahan. Ada 5 posisi di sini. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang kelima ada pemantau. Dan yang keempat ada pemantau. Dan yang kelima ada manajer. Yuk kita bahas satu persatu. Next, Pak Teguh. Pak Teguh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus seperti ini. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum posisinya, si guru pasti akan mengatakan patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, ini sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu membuat dia merasa bersalah. Ya. Terus yang ketiga ada teman. Kamu lagi. Jangan gitu dong. Sini ayo gabung dengan yang lain. Untung ada itu. Nah, itu memberikan rasa nyaman kepada anak-anak. Ya. Yang keempat, memantau. Biasanya ini tugas guru piket nih. Dia mendata, ya kan? Kamu sudah melanggar peraturan berapa kali? Ya. Kamu tahu konsekuensinya apa? Ya. Dan nanti saya cek kerjaan apa yang harusnya kamu lakukan. Nah, ini biasanya guru piket yang mengajarkan, yang melakukan. Terus yang kelima ada posisi manajer. Posisi manajer dia adalah posisi yang lebih tinggi daripada posisi yang lain. Dia akan menanyakan secara detail. Artinya secara kualitas dia akan menanyakan detail ke Anda. Contoh misalnya, kamu tahu kesalahan kamu apa? Dia akan menjawab. Nah, kira-kira apa pendapatmu mengenai alasan kamu misalnya? Dia akan bertanya alasan. Terus bagaimana cara memperbaikinya dari kesalahan kamu? Nah, itu memberikan ruang anak untuk menjawab solusinya seperti itu. Jadi lebih persuasif pendekatan ke anak. Next, Pak Teguh. Terus kira-kira Bapak Ibu semua ada di pos kontrol yang merasa sekarang dari pemaparan, adakah
selalu di posisi hukum atau posisi teman atau bahkan di posisi manajer. Dan mohon maaf, untuk posisi manajer bukanlah berarti manajer itu memimpin dan kepala sekolah itu bukan, tapi kita semua bisa saja. Maksudnya itu dalam satu kasus tertentu Bapak Ibu bisa menjadi manajer, ya, bisa menjadi orang yang dapat mereda atau dapat mengidentifikasi suatu permasalahan sehingga menghasilkan suatu solusi. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana nih sekarang? Nah, Bapak Ibu sendiri yang tahu. Bisa nanti Ibu evaluasi sendiri, Bapak Ibu evaluasi sendiri, dan harus seperti apa nanti saya kira. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi segitiga restitusi ini suatu sistem, ya, yang diciptakan untuk hadapi suatu permasalahan. Tapi tanpa kita sadari, dari dulu pun kita sudah melakukan hal ini, Bapak Ibu. Karena konsep ini itu sudah sering banget kita temui, sudah sering banget kita terapkan bahkan, ya. Tapi tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan saat itu memang sudah mencerminkan atau melakukan konsep segitiga restitusi. Nah, seperti itu. Apa itu segitiga restitusi yang kita bahas? Yang pertama, ya, ini bukan urutan, ini bukan mekanisme seperti Pancasila 1 sampai 5 itu harus urut, enggak. Tetapi untuk membedakan itu diawal dari bawah, sisi kiri terus ke sisi kanan. Tapi semuanya ini mempunyai nilai yang sama, bobot yang sama, ya. Misal contoh, yang paling nomor 1, menstabilkan identitas. Nah, itu tujuannya dia si anak yang membuat salah ini masuk ke dalam masuk ke dalam apa yang ingin guru itu sampaikan. Semisal contoh, si A misalnya, dia datang terlambat. Si guru tuh menanyakan, kamu tuh datang terlambat segala macam. Itu enggak, tapi pertanyaan si guru ini pertanyaan itu misalnya, memang terlambat itu adalah suatu kesalahan. Dan Bapak juga dulu waktu kecil itu pernah juga terlambat. Kita sama bisa melakukan kesalahan. Tapi ada tapinya. Menurut kamu terlambat salah nggak sih? Salah, Pak. Salah. Seperti itu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi memberikan ruang untuk anak-anak itu masuk ke dalam obrolan atau solusi yang ini didapat oleh. Terus yang kedua, misalnya validasi tindakan yang salah. Di situ ada pertanyaannya, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, si anak ditanyakan alasannya. Lalu si anak diajak kenapa kamu melakukan hal itu, ya. Terus menurut kamu salah apa enggak, dan sebagainya. Nah, ini ada di posisi validasi tindakan yang sama. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira nih, apa yang kamu lakukan itu salah nggak sih? Salah, Bu. Kesalahan ini apa yang kamu konsekuensinya apa? Atau kesalahan ini melanggar keyakinan kelas kita yang mana nih? Tanggung jawab, Bu, misalnya dia nggak mengerjakan PR misalnya. Nah, itu yang menjadi indikator dari menanyakan. Sebetulnya itu segitiga restitusi ini sudah pernah kita lakukan setiap hari, tapi saya pribadi malah baru tahu
kalau segitiga garis lurus ini ada mekanisme, ada konsep seperti itu. Baik, next Pak Teguh. Dan ini segitiga garis lurus contohnya itu pengertiannya. Yang pertama, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya. Yang tadi saya sampaikan mengajak anak itu untuk masuk dalam obrolan yang mana obrolan itu nanti akan bukan menyalahkan dia, tapi justru malah membalikkan posisi yang dari salah menjadi benar. Ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan sebagainya. Ya. Ini langkah-langkah. Kedua, mengenai validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Tanya alasannya apa. Ya. Barangkali dengan terlambat, saya menikmati kok terlambat ini jadi lebih terpacu atau segala macam lah, itu kebutuhannya dia. Ya. Ada lagi misalnya terlambat, ya karena memang saya keadaan seperti ini Pak. Orang tua saya ngantar itu pasti siang karena berbarengan dengan jam kantor misalnya. Itu kebutuhannya dia. Next Pak Teguh. Ada lagi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri telah melindungi sesuatu yang penting di sini misalnya. Baik, jadi itu yang bisa saya presentasikan Bapak Ibu. Semoga dengan presentasi singkat ini itu dapat sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua mengenai budaya positif yang harapannya itu bisa timbul dari diri kita, dimulai dari kita, ya, yang berefek kepada terciptanya anak-anak yang mencerminkan perilaku pelajar profil Pancasila. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.